Haleluya, shalom semua. Shalom saudara yang ada di Zoom, shalom semua yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Kami rindu ketika kami berkumpul di dalam hadirat-Mu, kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Dan biar seluruhnya kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, membuka seluruh hidup kami, hati kami, untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Perhatikan lagu bagong di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu saat berdoa, Tuhan dengar saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan
hidupku berkat-Mu lebih dari cukup. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Katakan ku bawa hidupku padamu. Bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari berkat-Mu. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Lebih lagi katakan, Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena berkat-Mu melimpah dalam kami. Terima kasih. Haleluya. terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Semua karena berkat-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami. Engkaulah berkat itu dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber berkat itu. Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami. Setiap hari kami bersyukur. Engkau sangat-sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang membuat kami senantiasa bersuka cita di hadapan-Mu atas segala sesuatu yang Kau kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
sukacitamu berlimpah di dalam kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin.
Haleluya. Engkaulah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh hidup kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu yang menghidupkan kami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Marilah dengar pujian ini dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
sepenuhnya kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami hanya berpengharapan di dalam Engkau. Kami taruh iman percaya kami kepadamu. Engkaulah Allah yang kami percayai. Engkaulah Allah yang kami ikuti dalam langkah hidup kami. Sebab kami percaya apa yang Kau katakan itu ya dan amin. Dan apa yang Kau ucapkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Kau firmankan, Engkau Allah yang mengerjakannya tepat seperti yang Kau perkatakan itu yang Kau kerjakan. Haleluya. Penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami, atas bangsa kami, atas kota kami. Engkau Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang memerintah seluruh alam semesta ini. Kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama-sama malam hari ini. Kami tahu semua karena Tuhan ada di antara kami. Tuhanlah yang menggerakkan setiap kami untuk kami dapat bersekutu. Engkau menyegarkan kami setiap kali lewat persekutuan ini. Kasih Tuhan, kami tundukkan hati kami semua. Pujilah Tuhan, mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Satu. Hah? Enggak kok, sini enggak. Coba. Hah? Betul kah? Bisa? Baik. Puji Tuhan semua. Cek sound dulu. Shalom. Dari mana? Pak, shalom semua. Ya, shalom Pak Dedi. Yang lain? Dari Yayu, shalom Esther. Mana Bang Tian? Shalom semua, Bang Tiannya kerja kelompok teman. Shalom Bang Marvel. Shalom semuanya. Shalom Bang Yabes. Siapa lagi? Jelita.
sama Kak Cika. Shalom tua, shalom semuanya. Bilang. Shalom tua, shalom semuanya. Siapa lagi? Shalom Kak Kesia. Shalom semuanya. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Selamat malam. Shalom keluarga Glory. Shalom Pak Lunggu. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom yang di studio semua. Hai puji Tuhan. Malam hari ini kembali kita boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hati kita selalu disegarkan, amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan ya. Kita tahu Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Setiap hari kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita datang bersama-sama, sambil kita menanti-nantikan Tuhan. Karena kita tahu, saudara, di dalam Tuhan itu kita bisa mengakses apa saja yang paling kita butuh. Pertumbuhan kita itu, saudara, itu di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita. Memang ada kerjasama kita. Kita melihat pekerjaan Tuhan, kita memiliki jalan masuk dan menghasilkan buah dari kombinasi keduanya gitu. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kita atau Roh Tuhan itu sendiri. Di dalam Roh Tuhan itu, di dalam pergerakan Tuhan itu ada keteraturan, saudara. Indah sekali, saudara. Ya, pertumbuhan kita itu sempurna, saudara. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi normal. Tidak supranatural. Ya. Nah, saudara, mungkin selama ini kita telah ditarik ke arah supranatural. Ketika kita membicarakan dikuasai oleh roh. Wah, itu rasanya, saudara, kayak gimana gitu. Kalau seseorang dikuasai oleh roh. Gitu. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan menjadi manusia, itu supaya semua orang yang ingin supranatural itu turun gitu. Gitu ya. Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu adalah manusia. Ya. Jadi jangan takut menjadi normal. Jangan takut nggak punya kelebihan. Kira-kira kayak gitu sebetulnya. Karena selama ini, saudara, manusia itu menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Lebih hebat dari orang lain. Masing-masing menonjolkan kelebihannya. Kelebihan dalam banyak hal gitu. Jadi saling menyandera lewat kelebihan itu. Itu sebabnya Tuhan datang dengan kesederhanaan. Ya. Tapi bukan berarti ketika Tuhan menjadi sederhana, dia tidak maha kuasa. Justru namanya di akhir zaman adalah Tuhan yang maha kuasa. Gitu. Tetapi ketika Tuhan menjadi manusia, maka segala sesuatu akan belajar menanggalkan segala ego di dalam diri mereka. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi saudara, setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan gitu ya, Tuhan itu mengajari kita kerendahan hati. Tuhan mengajari kita semakin lebih tepatnya bilang semakin tahu menyembunyikan diri. Gitu. Semakin tahu tidak menyembunyikan diri, saudara. Walaupun Tuhan telah memenuhi kita. Saudara, kalau kita merenungkan bagaimana kalau hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita.
mungkin kita akan menjadi sombong. Iya. Karena saya ingat, saudara, ketika saya dikuasai oleh perkataan itu, saudara ya. Wah, itu rasanya nggak ada yang mau nggak ada yang bisa ngalahin lah. Saudara. Jadi bayangan pada waktu itu, bagaimana hmm, apa ya, Tuhan akan menyatakan dirinya. Nah, tetapi semakin kesininya, semakin kita itu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalamannya itu dengan Tuhan yang nyata, bukan Tuhan buatan kita. Tahukah saudara apa arti Tuhan buatan itu, saudara? Tuhan buatan itu adalah apa ya? eh, Tuhan yang kita inginkan sebagaimana Tuhan itu untuk keperluan kita. Gitu. Itulah sebetulnya Tuhan buat. Karena kan imajinasi kita itu kan akan melahirkan sesuatu yang akan terjadi gitu. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Karena kan Tuhan katakan dalam kitab Kejadian itu, mulai saat ini, apapun yang dirancangkan oleh manusia akan menjadi kenyataan. Gitu. Jadi itu firman. Jadi ketika diucapkan itu, saudara, maka ya itu akan terjadi. Karena manusia sudah mengetahui bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Gitu. Jadi ketika dia mengetahui uh, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi ketika dia mengetahui itu menjadi satu kekacauan gitu. Jadi apa saja yang dibuatnya akan terjadi. Ya. Nah, namun saudara, ketika kita terus menerima Tuhan yang baru itu, Tuhan yang selalu segar, maka dia mulai memimpin kita setahap demi setahap, langkah demi langkah kita dipimpin gitu. Ya. Sehingga dari saat kita itu mulai dipimpin oleh dia, kita mulai melihat kerendahan hati Tuhan. Artinya melihat kerendahan hati Tuhan, kita itu benar-benar dihadapkan dengan segala kerusakan-kerusakan kita. Namun ternyata Tuhan terus mengikuti kita. Baru sekarang ini saudara kita jadi mengerti apa itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tadinya kita pikir kita sudah merendahkan hati kita, tapi ternyata kita sudah jadi sombong. Jadi setiap kali saudara kalau mendengarkan orang masih berbicara mengenai roh, supranatural gitu, disitulah baru ingat gitu. Dulu mungkin saya seperti ini. Memang nggak menyadari. Tapi kalau terus sampai seperti itu, masih punya pengertian seperti itu, tidak menyadari masalah di balik pengertian yang seperti itu, walaupun usianya sudah termasuk banyak gitu ya. Maka itu sangat menyedihkan gitu, saudara. Disitulah baru kita tahu apa artinya sudah berjumpa dengan Tuhan, dengan yang belum berjumpa dengan Tuhan. Yang paling jadi masalah itu adalah dia pikir dia sedang melayani Tuhan, tapi sedang melayani iblis. Oh, dengan menyebut Tuhan Yesus. Dengan menyebut Tuhan. Tidak menyadari. Masih kental, saudara, di dalam diri orang-orang seperti itu, saudara, mencari pujian bagi diri sendiri. Jadi belum ditundukkan, belum disembunyikan oleh Tuhan. Belum belajar bagaimana menyembunyikan diri, saudara. Saudara, memerintah bersama dengan Tuhan itu memerintah di balik layar. Tapi bukan berarti, saudara, itu tidak efisien. Itu sangat efisien, saudara. Kalau kita boleh masuk ke tempat yang paling dalam, di ruang hati kita yang paling dalam, saudara, maka kita akan melihat pemerintahan Tuhan di sana. Iya, kan sampai hari ini, saudara, Tuhan belum menampakkan diri secara nyata-nyata gitu.
bagi manusia. Bahkan sejak dari dahulu kala, walaupun dia itu dipersalahkan, gitu, menyalahkan Tuhan, bahkan mereka itu sampai berani bersekongkol untuk melawan Tuhan dari zaman Babel dulu, saudara. Ketika mereka membangun Babel itu, saudara. Ketika menara Babel itu diruntuhkan, muncul lagi di akhir zaman, saudara. Bahkan lebih parah lagi, dengan segala kemajuan teknologi. Lihat, saudara. Bagaimana orang-orang itu percaya bahwa mereka bisa memperpanjang umur mereka lewat stem cell lah, lewat apa itu. Yang mereka katakan itu selnya rusak gitu kan. Tapi sebetulnya tahukah saudara, ada begitu banyak hal yang mereka lakukan di tempat tersebut. Ada begitu banyak sel-sel bayi-bayi. Itu yang mereka ambil, saudara. Karena mereka ingin tambah cantik. Apa yang namanya itu? Yang apa itu? Bukan. Anti penuaan itu. Anti aging. Iya. Tahukah saudara? Itu diambil dari selnya manusia. Saudara. Ya, kalau sudah tingkat dewanya itulah. Tapi itu akan karena kan pasti itu kan akan melanggar norma, melanggar apa ya? Hati nurani gitu. Maka dibilanglah itu selnya rusak. Iya. Nah, jadi coba lihat bagaimana orang ini bertahan hidup selama-lamanya. Tapi pada akhirnya, saudara, itu akan membawa mereka kepada kematian. Itu sudah berlaku, saudara, dari tahun ke tahun, saudara. Kalau kita, itu kan tadi, saudara, bagaimana tadi pagi tentang ya, kera primitif itu kan. Manusia kera primitif. Nah, lihat. Lagi pula, atau dari atas saja ya. Mungkinkah Tuhan telah datang pada waktu yang salah? Mungkinkah Tuhan telah datang ke tempat yang salah? Mungkinkah ini terjadi karena Tuhan telah bertindak sendiri tanpa tanda persetujuan manusia? Mungkinkah karena Tuhan membuat keputusannya sendiri tanpa izin manusia? Kenyataan menunjukkan bahwa Tuhan memberi pemberitahuan sebelumnya. Tuhan tidak melakukan kesalahan dengan menjadi manusia. Apakah dia harus meminta persetujuan manusia? Lagi pula Tuhan sudah mengingatkan manusia sejak lama. Mungkin manusia sudah lupa. Mereka tidak seharusnya disalahkan. Karena manusia telah lama sangat dirusak oleh iblis. Sehingga ia tidak dapat memahami apapun yang terjadi di bawah langit. Apalagi peristiwa-peristiwa di dunia roh. Jadi saudara, ketika sekarang kita itu mengatakan dengan mulut kita sudah melihat Tuhan. Nah, terjadi perubahan di dalam diri kita. Maka, kalau tadinya kita itu tidak tahu apa-apa terjadi di alam roh. Haleluya. Kalau kalian cerita, bisa dengar nggak? Nah, kadang kalau sudah ngomong gitu ya. Kadang kalau misalnya gitu terganggu gitu. Kadang karena pada momen-momen tersebut, saudara, kadang-kadang merasakan apa ya? Kayak Tuhan itu mau mengucapkan sesuatu yang baru gitu. Tapi kadang terganggu gitu. Pas pada saat seperti itu gitu. Padahal itu sangat penting sekali gitu. Makanya saudara, coba saudara bayangkan saudara. Kalau ketika perempuan Samaria itu saudara, atau si Maria itu mendengarkan Tuhan. Coba bayangkan dulu, kenapa sih Tuhan itu sangat senang dengan Maria itu.
Kan kita mau menyenangkan Tuhan, saudara. Bukan menyenangkan manusia. Walaupun Tuhan itu menjadi manusia, gitu ya. Artinya kan dia berbicara melalui manusia. Ya manusia itu ya teman saudara, bapak saudara ini gitu. Kan katanya Tuhan menjadi manusia. Jadi disinilah kita itu saudara, arti kita itu menerima kedatangan Tuhan, menerima Tuhan itu seperti ini. Bukan Tuhan yang di alam roh gitu. Tuhan yang di alam roh itu saudara sulit untuk dijelaskan. Dia nggak berbicara langsung kepada kita. Makanya saudara ketika dia itu mulai berbicara gitu, semua kita itu menunggu dia. Gitu. Saya sudah katakan sama saudara, saya tidak mengucapkan apa yang saya ketahui loh. Iya, untuk apa saudara? Ngapain saudara mengandalkan apa yang saya ketahui? Pengetahuan kita itu bisa ditipu oleh iblis, saudara. Kita mesti berhati-hati di situ. Saya mesti berhati-hati di situ. Kalau saya misalnya menyampaikan sesuatu yang saya ketahui, kan itu riskan sekali, saudara. Untuk ditipu oleh si jahat. Gitu. Walaupun saya tahu, saudara, kalau ketika misalnya saya mengatakan kepada saudara seperti ini, mungkin saudara rasa gimana gitu, karena berhadapan dengan Tuhan. Puji Tuhan kebenarannya Tuhan itu menjadi manusia. Jadi saudara, ketika saudara tidak menerima saya, gitu, tidak memperhatikan saya, gitu, saudara kadang tidak memperhatikan Tuhan, itu maksudnya. Iya, ya manalah mungkin saudara saya berani lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Saya sebagai manusia di sini, mana berani saudara. Saya sebagai parlim di sini mana berani. Apa saya nggak takut dihukum oleh Tuhan? Apa saya nggak takut dianyahkan oleh Tuhan? Apakah saya berani berkata kepada Tuhan, oh Tuhan tidak berani melakukan itu kepada saya? Kenapa tidak? Orang dia Tuhan yang maha kuasa kok. Orang dia berdaulat kok, dia pencipta kok. Masa saya bisa melarang, saya ciptaan bisa melarang apa yang akan dilakukan pencipta terhadap saya? Kan nggak bisa kan? Tapi sebagai saudara kita di sini, saling mengasihi, saling mengingatkan. Iya. Nah, saudara, ketika Tuhan itu mau menjelaskan apa yang di alam roh itu kan kita tidak tahu. Seperti dikatakan di sini kan. Ia tidak sehingga karena kita tidak bisa menyalahkan manusia katanya. Mereka tidak bisa disalahkan karena mereka sangat dirusak oleh iblis. Sehingga ia tidak dapat memahami apapun yang terjadi di bawah langit. Apalagi peristiwa-peristiwa di dunia roh. Apalagi saudara kalau kita itu tidak punya iman untuk diterangkan oleh Tuhan. Coba lihat ketika Tuhan Yesus menerangkan kepada Nikodemus. Nikodemus yang sangat pintar itu aja nggak ngerti. Tentang apa itu dilahirkan kembali gitu. Iya kan? Dilahirkan baru. Dia nggak ngerti. Loh, macam mana aku mau bicarakan hal-hal yang lain kepadamu? Hal yang paling sederhana itu pun kamu nggak ngerti. Artinya, dia nggak bisa memahaminya. Dia jujur akan itu. Tapi lihat pemahaman Yesus. Tinggi sekali, saudara. Kenapa? Karena dia itu percaya kepada perkataan mama. Iya kan? Ingat, nah, ketika aku melahirkan kamu, malaikat datang kepadaku. Jadi sebetulnya Yusuf itu bukan bapakmu. Kan? Tapi mama ini nggak selingkuh loh, kira-kira kayak gitu. Kamu percaya nggak? Dia ceritakan semua. Bapakmu dulu sudah mau menceraikan saya. Dia dulu itu masih tunangan saya. Ya wajar dong dia mau cerai.
menceraikan saya. Ya mana mungkin lah. Mana ada pernah sejarahnya manusia, perempuan mengandung dari roh. Enggak ada. Siapa yang bisa percaya? Tapi pada waktu itu, Tuhan juga mengunjungi Yusuf. Sehingga dia mendampingi saya sampai kamu lahir. Pada waktu itu saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan saya, hanya percaya kepada Yahweh itu. Sesungguhnya, saya mengatakan begini, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Ya. Jadi dari situlah saudara lahir kepercayaannya Yesus. Sehingga dia itu bisa mengetahui apa saja. Kenapa? Karena dia datang dari atas. Itu menguasai pikirannya, saudara. Itulah yang terus diajar Tuhan kepada kita. Itulah artinya kerusakan iblis itu digantikan dengan hidupnya Tuhan yang ditaruhkan dalam kita. Makanya saya berkata kepada saudara, smart. Tapi bukan berarti kita smart itu kita merasa kita lebih daripada manusia yang lain. Karena di dalam kita juga ada roh yang ingin menyelamatkan saudara-saudara kita. Kalau Paulus rela, dia itu terkutuk demi saudara-saudaranya. Apalagi kita. Iya. Karena begini saudara, dia itu sangat merasa bagaimana orang-orang sebangsanya itu sangat tulus mengasihi Tuhan. Iya, dia tahu. Karena apa? Dia juga tulus mengasihi Tuhan. Jadi lebih baik baginya tidak tercatat dalam buku kehidupan. Karena pada waktu itu juga dia nggak mengerti apa arti buku kehidupan. Dia mengucapkan begitu saja. Karena Musa juga mengucapkan hal yang sama. Lebih baik aku mati. Dia pasang badan. Jadi saudara, setiap kali Tuhan berfirman, saudara ya, itu akan menjadi kenyataan. Iya, apa saja yang Tuhan ucapkan pasti terjadi. Makanya ketika dia bilang, apakah kamu sanggup minum cawan yang harus aku minum? Oh saudara, karena murid-muridnya terobsesi ingin di samping kanan dan di samping kiri Tuhan. Dengan bodohnya mereka langsung mengatakan, kami sanggup. Iya. Aduh. Tuhan harus mengikuti perkataan mereka. Karena apa? Mereka sudah mengatakan. Karena itu nggak bisa diambil dari mereka. Kan sebetulnya kan karena itu adalah keinginannya iblis kan sebetulnya. Karena iblis itu kan telah merusak manusia. Berarti kan murid-murid juga sudah dirusak. Kebenarannya hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah dirusak. Karena Yesus datang dari atas. Makanya ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada murid-muridnya, Tuhan sedang membersihkan mereka dengan firman. Makanya Yesus mengatakan, sekarang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Ya kan? Jadi sekarang manusia nggak rusak lagi. Manusia yang dipilihnya ini akan berimbas. Jadi ketika murid-murid mengatakan itu, saudara, wah, kan karena Yesus itu kan yang dia lawan itu kan adalah iblis. Musuhnya adalah iblis. Telah lama, saudara, benih-benih itu tertanam kuat di dalam diri manusia.
Benih-benih ingin menyamai yang maha tinggi, saudara. Itu tipuannya dulu, saudara. Karena kalau engkau makan itu, matamu akan terbuka. Dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tadinya nggak tahu apa-apa, saudara. Sekarang jadi tahu. Disitulah terjadi kekacauan. Karena manusia nggak bisa menanggung itu, saudara. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Harusnya nggak bisa menanggung itu. Istilahnya, itu domainnya Allah. Makanya dia katakan, jangan kamu makan. Nanti kamu makan. Kamu nggak sanggup menanggung itu. Terlalu jauh. Tapi di dalam firman itu, dalam perkataan itu, kenapa dikatakan, kenapa ada dikasih di situ pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Kenapa nggak dirahasiakan? Karena dia tahu suatu saat manusia pasti akan memakan. Oh, disitulah saudara, rencana Tuhan mulai kelihatan indah. Disitulah saudara. Disitulah Allah itu mulai menunjukkan siapa diri. Tidak seperti yang manusia bayangkan. Manusia berpikir, saudara. Dia berpikir kalau Allah itu, karena dia Allah Maha Kuasa, maka dia akan melakukan semena-mena. Dia tidak tahu, manusia tidak tahu, bahkan iblis pun tidak tahu. Bahwa sebetulnya pada kenyataannya, ketika dia mengatakan, ketika dia minta, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pada kenyataannya, Tuhanlah yang lebih dahulu melakukannya bagi kita. Artinya, dia itu telah sekian lama menjadi hamba bagi kita. Pada kenyataannya begitu. Lihatlah betapa sombongnya manusia. Kalau engkau tidak tolong aku hari ini, tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Nggak ada lah, udahlah aku jangan anakmu lagi lah. Nah, itu kan bodoh sekali kan. Dia sendiri berfirman, mana mungkin seorang ibu melupakan anak yang dilahirkan. Kalau ada yang seperti itu, aku nggak mungkin seperti itu. Karena aku bukan manusia. Tapi justru itulah yang dipakai oleh manusia untuk menyerang Tuhan. Coba, apakah itu nggak pedih sekali, saudara? Ketika seorang anak mengatakan kepada ibunya misalnya, aku bukan anak. Sungguh memalukan bahwa leluhur manusia, para manusia kera, mati di arena. Tetapi ini tidak mengherankan. Langit dan bumi tidak pernah sesuai. Dan bagaimana mungkin manusia kera yang pikirannya terbuat dari batu memahami bahwa Tuhan dapat kembali menjadi manusia? Jadi kalau kita itu bisa menerima Tuhan yang menjadi manusia, itu luar biasa. Semua agama, saudara, tidak bisa menerima. Kalau Tuhan itu menjadi manusia. Oh, agama yang satu, saudara.
Mereka bisa menerima Yesus sebagai Isa Al-Masih. Mereka bisa menerima, oh dia seperti Imam Mahdi gitu. Tapi mereka tidak bisa menerima kalau Tuhan itu menjadi manusia. Di situ saja masalah. Dan itu cukup memisahkan mereka dari Tuhan. Mau berbuat baik gimana pun mereka. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa disuap. Pada akhirnya, setiap lidah harus mengaku bahwa Tuhan sudah menjadi manusia. Benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Dan sekali lagi, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan sudah datang kedua kali. Ya. Oh, menurut caranya saudara ketika datang menjadi perempuan, disitulah permasalahan. Iya. Orang semua menghujat. Oh, pada waktu Maria mengatakan itu dulu, saudara. Orang menghujat dia sehingga dia itu perlu menyingkir semua. Ya, siapa yang percaya dia? Hanya Yusuf yang mengerti pada saat itu. Termasuk orang-orang para gembala-gembala, para itu kan mereka cuma mendengarkan firman, maksudnya. Mendengarkan perkataan. Sulit kan mempercayai itu, saudara. Ya, dan selama proses pertumbuhannya selanjutnya, adakah tanda-tanda yang ajaib bagi dia, bagi Yesus itu? Tidak. Sampai umur 12 tahun, disitulah kita melihat dia masih ada mengajar. Gitu. Tapi sudah itu, dia harus ditarik kembali pulang bersama dengan keluarga. Sampai umur 29, ngapain aja dia? Dia menjadi manusia biasa, saudara. Ya, disitulah dia bersembunyi. Sampai nanti ketika dimunculkan oleh Tuhan. Sama seperti kita saat ini. Ketika kita sudah menerima itu, saudara, kita harus belajar disembunyikan oleh Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah saudara tidak punya iman? Apakah iman saudara kalah dengan orang-orang di luar sana? Saya rasa tidak. Iman saudara jauh lebih kuat dari mereka. Iya. Boleh kita tantang iman kita dengan mereka. Boleh dibandingkan. Tapi bukan di situ letak permasalahan. Sekarang itu justru Tuhan membuat kita itu semakin rasanya tidak bisa memanifestasikan iman kita. Seolah-olah kita nerima apa yang sudah dirasakan oleh Tuhan sendiri. Tapi justru disitulah pembentukan Tuhan atas hidup kita. Iya kan? Lihat. Kita tidak perlu saudara menunggu-nunggu Tuhan. Tuhan ayolah lakukan sesuatu. Nggak perlu. Dan cara kerja Tuhan itu adalah ketika dia mulai, pada saat dia itu mulai diketahui gitu. Menurut kamu siapa aku ini? Tiba-tiba mereka nyeletuk kan. Petrus itu. Lalu dia mengatakan kepada mereka, jangan kasih tahu ke orang. Ketika Tuhan itu, ketika dia berubah rupa gitu, dia ingatkan kepada murid-muridnya, jangan kasih tahu siapapun. Baru setelah Yesus bangkit, barulah mereka menceritakan. Apa yang terjadi dengan Yesus di gunung kemuliaan itu, saudara? Oh, saudara, ketika kita dibawa, saudara, kepada hal-hal supernatural, di mana? Di masa guru kita, saudara. Iya kan? Itu kan hal-hal supernatural, saudara.
Misalnya ketika saya menyatakan kepada saudara gitu, ketika saya jatuh itu saya ingat saya jatuh dari tangga itu saudara, itu tangan saya itu apa ya, kesleo gitu. Saya ingat gitu ya, saya datang sama Tuhan itu pagi-pagi, masih gelap gitu. Tuhan Yesus menyambut dan ada di ruangan dalam itu. Sini dulu katanya ada meja yang meja bundar itu. Coba saya lihat tangan, nah, itu kan. Loh, gimana saya bisa ceritakan itu sama saudara? Kan bagi saya itu nyata, itu bukan mimpi. Bukan mimpi loh. Itu kan nyata bagi saya. Walaupun mungkin ya kayak imajinasi lah gitu. Tapi kan saya bisa ceritakan kepada saya bisa merasakan kayak air mata Tuhan itu netes di tangan saya. Ketika saya mengatakan, ketika saya sakit itu, masuk ke ruangan dokter, itu kan nyata gitu. Apa bedanya dengan yang dialami oleh Petrus gitu, ketika turun dari langit itu gitu. Itu kan sama kan? Oh, sehingga ketika mendoakan orang nggak ada takutnya sudah. Mau orang gila saya layani, saya doakan gitu. Mau gimana pun dia slow aja. Tapi pada waktu itu kan Tuhan hanya ingin menunjukkan ini aku. Tapi sekarang kamu mesti mau mengikut aku. Jangan andalkan itu lagi. Ya kan? Waduh, kalau saya pikir saya gimana caranya hidup dengan mengandalkan, mendoakan orang saja dari bulan ke bulan, saudara. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun itu, saudara. Bisa hidup terus. Bukan sendirian loh, punya istri, punya anak-anak. Gitu. Anak-anak sudah sekolah. Gimana? Kok bisa? Kan kita melihat kan hal-hal supernatural. Tapi sekarang saudara Tuhan membawa kita. Kita bukan hanya melihat Tuhan di luar. Bukan. Tapi Tuhan di dalam kita. Itu yang penting. Kalau kita melihat, kalau misalnya nih, sosok Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di depan kita saat ini. Misalnya, kita kan nggak pernah mengenal rupa dia. Saya nggak pernah. Saya tidak percaya dengan rupa yang dikasih tunjuk. Orang ini dia Tuhan yang Maha Kuasa yang menyesatkan itu saya nggak percaya. Jadi saya tidak tahu. Tapi saudara, bagi saya saudara, itu secara pribadi. Iya. Makanya saudara saya dapat Wahyu pasal 12 itu saudara. Anak laki-laki itu yang dilahirkan oleh perempuan itu. Oh, saya tidak tahu kenapa itu dijelaskan kepada saya. Tapi perlahan kan Tuhan menjelaskan. Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh 1 orang, 2 orang. Nggak bisa. 1 pribadi, 2 pribadi. Orang yang datang itu hanya melakukan bagian yang disuruh mereka kerjakan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya, sudah. Tapi coba lihat, saudara. Ketika dia mengatakan tentang janji tentang Roh Kudus itu, saudara. Saudara tahu, Yesus yang mengucapkan, yang diutus Bapa dalam namaku, katanya. Tahu saudara, di sana saudara, kelihatan. Kalau kita tidak yakin, kalau Yesus sudah menyatukan dirinya dengan Allah, atau Allah menyatukan dirinya di dalam Yesus, tentu saudara perkataan Yesus itu rasanya sepihak.
yang diutus Bapa dalam nama. Coba. Ketika Yesus mengatakan itu, saudara, Bapaknya terikat dengan perkataan itu. Seperti itulah perjalanan kita. Iya. Tapi saudara, sudah ditaruhnya di relung hati kita yang paling dalam. Roh takut akan Tuhan. Iya. Itu yang menjaga kita. Itulah perisai kita, saudara. Itulah perisai saya. Jadi kayak kita itu tahu, saudara, apa yang sedang dikerjakan dia di alam roh, di pusat pemerintahannya dalam hati kita. Iya. Itu yang membuat terus pekerjaan ini akan berlanjut terus. Itu yang membuat kita itu bisa hidup selama-lamanya. Kalau enggak, mana bisa. Orang kita sudah rusak kok. Naikkan aja volumenya di sini. Volume yang apa itu naik lagi. Ini Papi sudah naikkan di sini. Udah tinggi sekali. Salah. Cek satu. Jadi lihat ya pekerjaan Tuhan itu, saudara. Lihat caranya, saudara. Lihat prosedurnya, saudara. Saudara bisa kesampingkan yang lain. Jadi ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, perhatikan baik-baik. Karena ini masa depan kita. Perkataan-perkataan inilah yang membuat kita hidup selama-lamanya. Oke? Kencang kan? Sungguh menyedihkan bahwa manusia tua seperti ini yang berada di usianya yang ke-60. Nah, perhatikan tuh. Yang di usianya yang ke-60. Mati pada hari penampakan Tuhan. Ya, saudara. Kalau dikatakan pada usia 60, saudara. Berarti kan sebentar lagi kan. Jadi kalau ada orang yang sudah mencapai usia 70 tahun, saudara, coba. Hamba-hamba Tuhan di atas kita. Yang tadinya berjalan dengan iman. Gimana mereka semua sekarang? Apakah masih layak mereka dikatakan berjalan dengan iman ketika segala sesuatu mereka punyai? Mana bisa, saudara? Mana bisa? Justru Tuhan katakan kepada jemaat Laodikia, juallah, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Bukankah mengherankan bahwa ia meninggalkan dunia ini tanpa diberkati pada saat datangnya berkat yang sedemikian besarnya? Lihat, saudara. Betapa menyedihkan orang-orang yang tidak melihat cahaya besar yang sedang menerangi dunia ini. Surya kebenaran yang sedang tampil. Memang tidak sesuai dengan pikiran mereka. Tapi saudara, seandainya saudara, saya kadang-kadang gini, sudah sejelas ini Tuhan bicara gitu ya. Kenapa orang nggak bisa ngerti? Mungkinkah orang nggak bisa nangkap lagi? Terlalu bodohkah manusia? Kadang-kadang kalau saya ingat ya ketika pertama kali dulu percaya sama Tuhan, apa sih yang tidak kita tinggalkan untuk Tuhan? Orang-orang dulu itu yang di atas-atas saya, saudara, itu mereka meninggalkan segala sesuatu loh untuk Tuhan.
jabatan yang bagus di perusahaan. Mereka tinggalkan. Tapi kenapa? Setelah sekarang, setelah rasanya mereka memiliki segala sesuatu, kenapa? Justru mereka nggak punya Tuhan lagi. Iya, atau saya karena nggak habis pikir loh, saudara. Kenapa baru sedikit aja misalnya orang menyinggung mereka, orang menyinggung nama mereka, itu langsung egonya naik loh, saudara. Iya, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena mereka merasa punya sesuatu, loh, saudara. Yang tidak mereka punyai cuma satu, Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang mereka tidak punya. Seperti kita ketahui, saudara, Tuhan yang datang itu, saudara, yang datang kedua kali itu sudah datang 30 tahun yang lalu. Kalau saudara lihat pergerakan tahun 90-an, saudara. Kan tahun 90-an lah, saudara. Pergerakan ini terjadi secara luar biasa dari tahun awal 90-an, saudara. Lagi di bangsa gitu. Di mana-mana juga begitu. Tapi seberapa di antara mereka yang tetap dengan rendah hati merindukan Tuhan? Iya. Kalau saudara bisa mendengarkan perkataan yang setiap hari, bisa saudara mendengarkan kesederhanaan Tuhan. Ya. Saudara orang paling beruntung, saudara. Iya. Saudara orang yang sudah melihat Tuhan. Melihat penampakan Tuhan. Iya. Kita adalah orang-orang paling berbahagia. Anak-anak kita adalah orang anak-anak yang paling berbahagia. Memang kita mungkin lihat mereka tidak seserius kita mungkin. Iya. Tapi tahukah saudara, sama seperti kita yang tidak tahu ketika kita sudah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan menjagai kita sampai dengan hari ini kan. Bukankah begitu saudara? Ya, kalau bukan karena Tuhan, manalah saya menikah dengan istri saya saat ini. Ya, yang ketemu di rumah Tuhan gitu. Ya, kalau mungkin bapak saya tidak pertama-tama menerima Tuhan gitu, mungkin saya akan dilarang menikah dengan yang bukan satu suku gitu. Tapi di awal saudara, melalui perkataan bapak saya, Tuhan lindungi perjalanan saya. Iya kan? Bukankah itu hebat? Tapi kan kita kan nggak menyadari, sampai sekarang baru kita menyadari. Coba lihat perjalanan. Bukankah seandainya kalau saya tetap di gereja yang besar itu, bukankah saya akan terhanyut di sana? Betul nggak? Iya dong. Mana mungkin saya bisa melawan pimpinan saya di atas saya. Apa yang mereka sepakati pasti akan dipaksakan kepada saya. Harus ini, saya harus melakukannya kan. Kalau nggak keluarlah. Ya puji Tuhan, saudara. Itu kan caranya Tuhan. Saudara. Lalu saudara, pada akhirnya saudara guru kita pun harus dipanggil pulang duluan kan. Saya ingin besar, saya ingin benar-benar mengembangkan itu saudara. Karena saya tahu seperti itu jalan. Itu yang saya tahu. Tapi ternyata tidak kan. Iya kan? Teman-teman meninggalkan semua gitu. Coba lihat. Mungkin mereka pikir, coba kita lihat. Mereka mampu nggak berjalan. Tapi lihat, Tuhan pelihara kan. Tuhan pelihara kan. Iya.
Saudara, kalau sampai hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Kenapa saya bisa katakan luar biasa, saudara? Karena gini, saudara. Sudah luar biasa. Tapi kita itu nggak meledak-ledak gitu loh, saudara. Saudara bisa mendengarkan dengan santai, dengan baik. Gitu. Saudara bisa dengan tenang sambil menikmati. Bukan hanya itu, saudara. Tapi firman itu diam-diam masuk ke dalam sendi-sendi seluruh sendi-sendi tubuh saudara, sendi-sendi hidup saudara. Bahkan dikatakan kehidupannya masuk dalam relung setiap relung hati manusia. Indah kan? Iya. Kita nggak hanya mengerti di otak ini, tapi mengerti di dalam hati kita. Itu sebabnya siapapun bisa mengerti. Iya. Anak-anak kita ada malaikat-malaikat yang memandangi Tuhan. Akan tiba saatnya nanti, saudara. Sama seperti Yesus umur 12 tahun, dia sudah mengerti. Ya. Tapi dia dikip lagi sama Tuhan. Oh, saudara, kalau menceritakan hal-hal seperti ini, saudara ya, itu bisa rasanya menjelaskan kepada saudara dengan setenang ini. Itu ajaib, saudara. Itu luar biasa. Kalau kita bisa bersekutu setiap hari kita ini ya, dengan semangat, dengan sukacita, gitu, ya, setiap hari. Gitu. Saya tahu, saudara, hari-hari ke depan itu, saudara, ada hari-hari yang sangat luar biasa. Ya. Dan saudara harus punya hati seperti itu, bersukacita senantiasa. Bahkan menari gitu. Ketika saudara bawa kendaraan atau apa gitu. Saudara bisa ungkapkan itu di hadapan Tuhan, kesenangan hati saudara. Iya. Nyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan gitu. Iya. Ketika rasanya kau berat gitu ya. Coba ingat Tuhan gitu. Ingat Tuhan yang menampakkan diri pada saudara. Wah, di sekeliling saudara akan berubah, saudara. Inilah yang disebut peperangan di akhir zaman, saudara. Kalau semakin Tuhan itu nyata, saudara, maka segala sesuatu itu akan diruntuhkan. Dulu kita pikir, saudara, ketika dia datang dengan mukanya gitu, dia murka dengan muka yang marah sekali, bukan, saudara. Enggak. Muka yang marah, murka itu, saudara, itu lebih menggambarkan iblis, saudara. Justru ketika Tuhan bersuka cita, saudara. Ketika engkau bersuka cita, disitulah kehancuran musuh kita yang sangat mematikan. Iya. Itu senjata yang tidak kelihatan gitu. Tapi daya hancurnya luar biasa. Itu sebabnya, saudara, setiap kali kita keluar dari hadirat Tuhan, ya, setiap kali engkau keluar dari hadirat Tuhan, harusnya, saudara, sesuatu yang besar terjadi. Ya. Setiap kali engkau bangun pagi gitu ya, rasanya berat gitu, engkau berani melawannya. Itulah kemenangan. Iya. Jadi jangan bangga dengan misalnya engkau dapatkan berkat jasmani ini dan itu, jangan bangga dengan itu. Banggalah setiap kali, setiap pagi engkau bisa memandang wajah Tuhan. Itulah keselamatan. Banggalah kalau engkau punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu anugerah, saudara. Karena hanya orang yang lapar dan haus akan Tuhan
yang bisa mendapatkan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa punya lapar dan haus akan Tuhan kalau sudah ada hal-hal yang mengisi hati kita di luar Tuhan. Jadi kalau engkau tidak lapar dan haus akan Tuhan, aku mesti menangis. Harusnya engkau menangis. Nggak bisa kayak gini Tuhan. Makanya saudara, setiap kali kita disuruh memandang orang-orang yang sudah tua gitu. Dia hamba Tuhan yang saya bilang yang senior, yang dulu saya sangat idolakan gitu ya. Ketika saya pertama lahir baru, yang kemana-mana saya kejar dia. Ketika tadi muncul di wall saya, saudara. Dia mengkhotbahkan tentang orang-orang kudus. Dia mengutip dari Wahyu pasal 5. Pada hari aku dikuasai oleh roh. Gitu. Ketika saya mendengarkan itu, jauh sekali. Umur dia sudah sangat tua. Gitu. Dia bisa mengkhotbahkan itu mungkin berapi-api rasanya. Tapi saya bilang ini sudah sangat kuno sekali. Saya itu sedih sekali rasanya. Gitu. Ketika membandingkan apa yang Tuhan katakan kepada kita setiap hari. Gitu. Itu sudah sangat jauh sekali, saudara. Masakan orang masih di situ? Masakan masih cuma mengatakan, oh kita ini semua orang kudus. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan. Itu kan sudah sangat jauh sekali, saudara. Di sana dia tidak menyadari kalau itu kesombongan, saudara. Itu masih sangat mudah ditipu oleh iblis, saudara. Apalagi ketika mengatakan, pada hari aku dikuasai oleh roh. Gitu. Sementara firman-Nya, Tuhan telah datang sekali lagi, kedua kali menjadi manusia. Itu hal-hal dikuasai oleh roh nggak ada lagi, saudara. Itu nggak begitu penting lagi, saudara. Yang sangat penting adalah bagaimana Tuhan itu menjadi manusia. Dan sekarang Tuhan yang luar biasa itu, yang dulu pernah mengatakan itu. Tapi coba lihat di situ sebetulnya, saudara. Walaupun Tuhan menyatakan dirinya hal yang luar biasa, tapi lihat. Pada waktu itu kan Yohanes itu kan tersungkur seperti orang mati rasanya. Mungkin bagi orang yang ingin melihat peristiwa-peristiwa roh, mereka merindukan seperti itu. Tapi apakah Tuhan menginginkan seperti itu? Sudah tidak. Cepat-cepat Tuhan berubah. Ya kan? Lalu Tuhan menaruhkan tangannya. Berdirilah, kata. Tapi bagi orang sekarang, kalau mereka masih mengharapkan peristiwa dikuasai oleh roh, gitu, itu kan artinya sudah ketinggalan zaman. Iya kan? Betul nggak? Dulu kita membanggakan itu. Tapi kalau sekarang kita masih membanggakan itu kan itu malang sekali hidup kita. Bukankah begitu? Tapi apakah dengan kita sekarang menjadi normal? Apakah kita itu telah lebih rendah daripada kita yang membayangkan dulu dikuasai oleh roh? Oh, tidak sama sekali. Seperti saya katakan dulu, saudara. Saya tidak ada takutnya ketika saya hanya punya satu firman, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Oh, saudara. Rasanya bisa melakukan apa saja, saudara. Iya. Rasanya saya nggak akan takut berdiri di hadapan presiden-presiden sekalipun, saudara. Tapi saudara, kebenarannya, Tuhan sudah datang menjadi manusia biasa. Wah, itu sudah benar-benar, saudara. Bisa mengangkat diri, bisa menjadi orang yang sederhana, bisa menjadi hamba, sabar,
Ketika rasanya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, hanya duduk di kaki Tuhan, bersekutu tiap pagi, berbicara kepada saudara. Ketika Tuhan bawa kemana gitu ya. Lebih baik menanggalkan jubah kependetaan. Iya, ngapain? Tuhan Yesus juga bukan seorang pendeta kok. Iya kan? Apakah Tuhan Yesus pendeta GBI? Enggak kan? Justru dia ada di luar sinagogi. Apakah Tuhan Yesus pada waktu adalah imam? Sekalipun dia imam besar. Tapi dia bukan imam besar di dunia ini. Dia imam besar di kerajaan surga. Right? Inkarnasi Tuhan telah menimbulkan gejolak mengejutkan di semua agama dan di segala bidang. Telah mengacau balaukan tatanan asli lingkup keagamaan dan telah mengguncang hati semua orang yang merindukan penampakan Tuhan. Wah, kayak sekali lagi dikatakan. Sekali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya langit saja, tapi bumi juga. Iya, itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia mengguncangkan tatanan keagamaan. Iya. Wah, saudara. Bagi kita, saudara, untuk Tuhan itu mulai membawa kita ke jalan ini, saudara. Sulit rasanya, saudara, untuk kita bisa sampai ke jalan ini. Nggak terbayangkan. Ya. Apalagi saudara di usia 50 tahun, ketika melihat, kan sekarang kita kan gampang, saudara, melihat para hamba-hamba Tuhan yang umurnya sekian. Mungkin dia sudah menjadi gembala besar. Saudara ingat dulu yang dikatakan gembala senior dari gereja kita, saudara, yang di Surabaya itu. Ketika pernah datang kepada muridnya, Pak Andreas dulu, saudara. Ingin diajar mendengarkan suara Tuhan. Bayangin. Itu sudah umurnya waktu itu 80-an tahun, saudara. Ya, yang di Surabaya itu. Yang sudah meninggal masa COVID itu, saudara. Di mana dia tidak bisa disemayamkan di gereja yang dia bangun sendiri. Iya. Dan yang melarang itu adalah anaknya sendiri. Lihat gereja yang di Semarang gitu. Iya. Lihat bagaimana di usia tua mereka, saudara. Mereka silau, saudara, dengan apa yang mereka punya itu, saudara. Mereka tidak mau terus terang loh, saudara. Seperti yang dikatakan tadi, saudara. Mereka tidak mengumpulkan anak cucu mereka untuk mengatakan, aku tidak punya Tuhan. Harusnya mereka berkata, saudara, untuk apa semua aku punya ini dulu? Kalau ternyata kayak gini, anak-anakku jadi kayak gini, ngapain? Itu kan satu malapetaka yang sangat besar, saudara. Tapi bukankah, saudara, ketika kita sekarang, Tuhan tunjukkan itu. Bukankah itu satu keuntungan bagi kita, saudara? Bukankah Tuhan yang sederhana itu menyelamatkan kita? Bukankah Tuhan yang sudah menjadi manusia itu sekarang menyelamatkan kita? Iya kan? Ketika saya dalam keadaan bingung, ketika saya mengatakan sama Tuhan, kalau Tuhan, gereja ini tetap berdiri dalam 3 bulan ini. Ketika saya terus lewat dari depan gereja kita yang besar itu. Saya mengatakan sama Tuhan, berarti aku tidak tahu tentang kasih kamu. Dan tahu apa yang terjadi? Gereja itu rasanya diberkati luar biasa. Bahkan mungkin sampai hari ini. Iya kan? Tapi tahukah saudara? Apakah Tuhan ada di sana? Mungkin Tuhan ada di sana. Tapi di luar. Bukan di dalam.
Mereka membiarkan Tuhan di luar. Ya. Tak ada tempat bagi Tuhan dalam hati mereka. Mereka hanya mengatakan, biarlah engkau Tuhan tetap ada di sorga. Tuhan itu harus ada di sorga. Kata. Biar kami ngurusin yang di sini. Sebetulnya mereka sudah menolak Tuhan. Tapi ketika kita tiap pagi, saudara, membiarkan Tuhan mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita. Ya, sesuai dengan waktunya. Ketika kita masih bekerja, bukankah saudara punya kesaksian? Ketika engkau berbicara kepada orang-orang, dan orang-orang yang menerima engkau telah menerima Tuhan. Iya. Adakah sekarang yang menghalangi engkau lagi untuk berbicara kepada siapapun, apapun agama mereka? Tak ada kan? Iya. Engkau bukan pendeta. Kita manusia yang sederhana. Tapi kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Tanpa sadar, ketika kita berbicara, kita menyampaikan firman Tuhan. Amin. Karena apa? Kita percaya Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi daging. Bukankah kita ini daging, saudara? Tuhan mulai menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Apa yang perlu kita banggakan? Yang kita banggakan adalah firman Tuhan. Tuhan yang memilih saya. Bukan manusia, bukan saya yang pilih Tuhan. Tapi ketika saya percaya Tuhan memilih saya melihat Tuhan setiap hari. Itu kebenaran. Amin. Siapa yang tidak mengaguminya? Siapa yang tidak rindu melihat Tuhan? Tuhan telah secara pribadi. Tuhan telah secara pribadi berada di antara manusia selama bertahun-tahun. Tetapi manusia tidak pernah menyadarinya. Sekarang ini Tuhan itu sendiri telah menampakkan diri dan menunjukkan identitasnya kepada orang banyak. Bagaimana mungkin hal ini tidak membawa kesenangan pada hati manusia? Tuhan pernah berbagi suka dan duka dengan manusia. Dan sekarang ini dia telah bersatu kembali dengan umat manusia. Dan berbagi kisah tentang masa-masa yang telah lewat bersamanya. Ini saudara yang kita persekutukan setiap pagi, saudara. Ini yang saya saksikan ketika saya dibawa pergi kemana, gitu saya cerita sama saudara. Setelah dia berjalan keluar dari Yudea, orang tidak dapat menemukan jejaknya. Mereka rindu untuk sekali lagi bertemu dengan Tuhan. Nyaris tidak mengetahui bahwa sekarang ini mereka telah bertemu lagi dengannya dan telah bersatu kembali dengannya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membangkitkan pikiran tentang masa yang telah lewat? Itu sebabnya saudara kita bercerita saudara tentang masa-masa yang kita lewat. Bukankah sebetulnya Tuhan telah ada lama bersama dengan kita? Amin, saudara. Iya kan? Bukankah, apakah hanya baru sekarang Tuhan bersama dengan kita? Tidak. Tuhan telah lama bersama dengan kita. Iya. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa mendengarkan Tuhan setiap hari seperti saat ini, saudara. Mana mungkin kita bisa melihat anak-anak kita, saudara, punya masa depan di depan, saudara. Suatu hari 2000 tahun yang lalu, Simon bin Yunus, keturunan orang Yahudi, melihat Yesus sang juru selamat. Ia makan di meja yang sama dengannya.
Dan setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, merasakan kasih sayang yang lebih dalam kepadanya, ia mengasihinya dari lubuk hatinya. Ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bangsa Yahudi tidak mengetahui apapun tentang betapa bayi berambut emas ini yang lahir di palungan yang dingin adalah gambar pertama inkarnasi Tuhan. Mereka semua mengira bahwa dia sama dengan mereka, tidak seorang pun menganggapnya berbeda. Bagaimana mungkin manusia mengenali Yesus yang umum dan biasa ini? Orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Yahudi dari zaman itu. Tidak seorang pun memandangnya sebagai Tuhan yang indah. Dan orang-orang tidak melakukan apapun selain secara membabi buta, mengajukan tuntutan terhadap, meminta agar dia memberi kepada mereka kasih karunia yang kaya dan berlimpah, kedamaian dan sukacita. Mereka hanya tahu bahwa seperti seorang milioner, dia memiliki apapun yang bisa orang inginkan. Namun, orang tidak pernah memperlakukan dia sebagai seorang yang terkasih. Orang-orang pada waktu itu tidak mengasihinya, hanya memprotesnya dan mengajukan tuntutan-tuntutan yang tak masuk akal kepadanya. Bagaimana dengan sekarang, saudara? Apakah kita masih memperlakukan Tuhan seperti itu? Tidak kan, saudara? Sekarang kita memperlakukan dia sebagai orang yang sangat kita kasih. Dia tidak pernah melawan, tetapi terus-menerus memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia. Sekalipun manusia tidak mengenalnya, dia tidak melakukan apapun kecuali secara diam-diam memberikan kehangatan, kasih, dan belas kasihan. Bahkan lebih dari itu, dia memberi kepada manusia cara-cara penerapan yang baru, memimpin manusia keluar dari ikatan hukum Taurat. Oke, baik. Sampai di situ dulu, saudara. Lihat, saudara. Bagaimana, saudara? Apa yang kita rasakan hari-hari ini, saudara? Apa ya? Tuhan menunjukkan kepada kita pekerjaannya yang nyata, yang sangat jelas. Dia mengucapkan perkataan-perkataan yang menghidupkan kita setiap hari, saudara. Dia menuntun kita secara perlahan. Kita boleh melihat langkah-langkah yang Tuhan lakukan sekalipun dulu kita tidak sadar. Iya kan? Perjalanan itu nyata kan? Saudara setiap hari mendengarkan cerita saya. Itu cerita saya, saudara. Tapi saya tahu saudara juga punya cerita bersama dengan Tuhan. Saudara merasakan kedekatan dengan Tuhan setiap hari sampai dengan hari. Dan saya yakin tidak mungkin saudara meninggalkan masa-masa yang indah ini. Karena saudara akan mengatakan kepada Tuhan, mana mungkin dari kami meninggalkan Engkau Tuhan. Kami sudah merasakan. Kami sudah melihat penyelamatan-Mu atas hidup kami. Tuhan, aku mengasihi. Saudara akan mengatakan itu setiap hari. Saudara akan menjadi satu pribadi yang sangat kokoh, yang punya landasan yang kuat, dasar yang kuat. Tidak mungkin saudara mudah diruntuhkan. Karena saudara percaya Tuhan adalah perisai kita. Si Tuhan, saudara, mari kita akhiri, kita berdoa. Si Tuhan, kami bersyukur bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang terus membimbing dan mengajari. Saat ini kami beristirahat Tuhan dalam hadirat-Mu sehingga kami bisa boleh bangun dengan tubuh yang segar, kembali bersekutu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.